Sebetulnya satu lagi yang kecil. Iya terima turunin semua di depan sini. Kalian turunin aja. Ini kan hanya bisnya aja. Sudah siap jadi. Itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini serius ya. Satu kardus disita oleh TNI dan lambangnya apa? PKI. Isinya lebih ngeri lagi ya, 28 botol bom Molotov. Ya. Geng Solo juga enggak ini kira-kira? Ya, karena tampaknya memang yang bikin rusuh demo dan numpangi aksi massa yang menuntut tentang kinerja DPR serta pajak yang mencekik itu tampaknya dimanfaatkan oleh geng Solo, ya kan? Ini saya kira memang situasi yang sangat mencekam, pemirsa. Kalau misalnya orang-orang menggunakan bom Molotov kemudian untuk menghancurkan infrastruktur, ya, fasilitas umum dan lain sebagainya, sehingga ini menyulitkan sekali bagi masyarakat. Untunglah ditangkap. Ya, ini terjadi di Samarinda, ya, dari sebuah kampus di Samarinda. Ditangkapnya itu Minggu malam. Ya, ini harus. Jadi apakah sempat digunakan dan apakah ada fasilitas-fasilitas umum yang terjadi di Samarinda itu sudah dibakar oleh massa, kita tidak tahu. Tapi kalau ini adalah satu operasi yang kemudian bisa menangkap para pelaku, tinggal ditelusuri saja. Dari mana ini bom-bom Molotov, apalagi kardusnya tulisannya PKI dan lain sebagainya. Pasti mereka itu tidak akan ngaku. Ya, ikuti saja sampai ke pangkalnya, ya. Nanti akan ketahuan itu duitnya dari mana, ininya dari mana, ya, yang menggerakkan siapa. Ini kan selain yang terjadi di Samarinda, pemirsa, tampaknya juga yang terjadi di Lampung, ya. Tetapi tidak ada simbol paritnya, tetapi operasinya, botol-botolnya dengan sumbunya itu udah lengkap semua. Ada yang bawa 1, ada yang bawa 3, ya. Tapi ada juga modus operandinya yang berbeda. Nyiramin bensin dari satu pos dan kemudian bawa membakarnya, kemudian tinggal kabur pakai sepeda motor seperti yang kita sudah tayangkan ini. Nah, ini jelas bahwa bom-bom Molotov ini adalah merusak citra para demonstran di Indonesia, dan bisa jadi memang mereka punya agenda tertentu. Ya. Ini harus diwaspadai oleh rakyat Indonesia, dan memang pada akhirnya ketika operasi patroli yang dibuat oleh TNI ke berbagai tempat, ya, sekarang sudah tidak lagi terbakar-bakar daerah-daerah itu. Dulu kita menganggap itu adalah luapan emosional dan reaksi spontan, tetapi ternyata ada tangan-tangan jahat di balik itu semua. Ya, tudingan yang selama ini berkembang adalah geng Solo. Karena geng Solo lah yang menyuarakan secara lantang, baik melalui DJ anak jenderal yang pengen melengsarkan Prabowo maupun aliansi cinta Jokowi apa itu, yang menganggap Jokowi tidak mampu menangani persoalan kerusuhan ini, mundur aja. Dan setelah mundur siapa lagi kan? Gibran Rakabuming Raka, anak pelongo-pelongo, nggak tamat sekolah, SMA, suruh jadi presiden. Hanya bajingan semua yang menyukai kalau Gibran itu jadi presiden. Yang lainnya, yang tahu bahwa negara akan hancur kalau dipimpin oleh orang bodoh, ya, pasti akan menolak itu semua. Dan ini
saya kira adalah pertarungan, dan tampaknya posisinya ya dengan usia Prabowo yang semakin tua itu, dia bersandar pada kekuatan yang bertarung antara kekuatan jahat dengan kekuatan yang baik. Kalau kekuatan yang baik diam tidak memberikan support kepada Prabowo, ya mungkin Prabowo akan ketarik menjadi gerbong termul. Ini yang kayaknya terjadi begini. Kita memang tidak bisa banyak berharap pada Prabowo, tapi membiarkan Prabowo menghadapi dalang-dalang kerusuhan yang semakin meluas ke seluruh Indonesia ini, dan memang ini rakyat dalam kondisi ekonomi yang agak susah, ibaratnya seperti ilalang kering. Jadi dipicu sedikit langsung menyala apinya, ya. Api betul-betul menyala, dinyalakan oleh para begundal yang bawa bom Molotov itu, ya, dan sudah beberapa pihak udah ditangkepin, ya. Yang kedua, emosinya menyala dan akan sangat mudah untuk menyalahkan pemerintahan Prabowo. Dan inilah saya kira kewaspadaan publik, ya, untuk untuk mengamati situasi yang ada. Kalau ada orang yang mencurigakan seperti itu, apalagi seperti pembakaran dan lain sebagainya, langsung aja ditangkap. Dan tampaknya sekarang ya situasinya sudah relatif agak tenang. Jokowi tidak pernah muncul. Jokowi punya otak yang bekerja siang malam, ya, untuk membuat pemerintahan Prabowo itu gagal, yang akan digantikan oleh Gibran Rakabuming, ya. Itu kalau kita lihat bagaimana Gibran sudah tidak diundang lagi di istana saat situasi krusial, dan kemudian Gibran ditunjukkan dengan para ojol-ojol, ya, itu adalah tanda bahwa memang tampaknya ngege mongso yang dilakukan ini tidak ada lain adalah memang untuk menggantikan Prabowo sehingga Gibran itu jadi presiden. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.